keadaan sehat walafiat, kita masih ditambahi nikmat oleh Allah, nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kita bisa bertemu kembali di lembaga kita tercinta ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang sunnah-sunnah beliau kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Kegiatan kita hari ini memang ini adalah bagian dari tugas dan fungsi kita masing-masing. Apa itu asesmen? Ya. Asesmen adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan dan pencapaian hasil belajar peserta didik, yang hasilnya kemudian digunakan sebagai bahan refleksi serta landasan untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Itu definisi asesmen, ya. Dan di situ bedanya asesmen dengan KM apa sudah ada, ya. Baru jadi untuk perangkat pembelajaran pun, ya, perangkat pembelajaran pun sudah ada di situ di PMM itu, platform Merdeka Mengajar. Tinggal nanti Bapak Ibu istilahnya Bu Eli itu ATM. ATM itu apa Bu? Ambil T tiru modifikasi disesuaikan dengan, ya, dengan kondisi kita. ATM, ya. Bapak Ibu, sebelum ke asesmen, jadi ada 5 prinsip pembelajaran. Pembelajaran yang pertama dirancang dengan mempertimbangkan tingkat pencapaian peserta didik saat ini sesuai kebutuhan belajar serta mencerminkan karakter dan perkembangan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, pembelajaran dirancang dilaksanakan untuk membangun kapasitas belajar peserta didik dan kapasitas mereka untuk mencapai pembelajaran sepanjang hayat, mendorong pengembangan kapasitas belajar. Ini yang ketiga, kegiatan belajar mendukung perkembangan kognitif dan karakter peserta didik secara berkelanjutan dan holistik. Holistik itu menyeluruh. Terus pembelajaran yang relevan, yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks kehidupan dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Yang kelima, pembelajaran berfungsi pada masa depan yang berkelanjutan. Prinsip 5 pembelajaran ini Bapak Ibu kalau dirangkum jadi satu nanti berjudulnya di pembelajaran diferensiasi itu, ya, pembelajaran diferensiasi. Nah, diferensiasi itu ada 3, ada diferensiasi konsep, ada diferensiasi proses, ada diferensiasi produk. Terserah nanti kita mau pakai yang mana. Insya Allah tanggal berapa Bu Irna kesini? 20 itu akan mensupervisi 3 orang, yaitu Pak Ali Kusni, Ali Rizkian, Bu Anita, ya. Yang lainnya ya coba alhamdulillah. Yang lainnya nanti akan periode berikutnya. Ya, betul. Alhamdulillah kita. Ya, terus kena Pak Ali model kayak Pak Oki terus menit saya loro. Tak tunjuk sopo ngono. Nggih. Nah, harus siap. Jadi harus siap. Jangan usah khawatir takut salah belajar referensi itu kayak apa. Nggih. Ini tadi aku tadi jenengan apa salah no. Ya pengawasi iso bener ora kan gitu. Ya, tapi kan kita sudah tahu konsepnya. Oh, referensi itu kayak bisa konsepnya. Bisa konsep yang berbeda-beda maksudnya seperti yang saya pernah sampaikan, misalnya soalnya cuma 3 soal, 5 soal, 7 soal itu bisa prosesnya disesuaikan dengan gaya belajar anak masing-masing, ya. Gaya belajar misalnya, oh bocah ini senengane gambar, bocah ini senengane musik. Gaya belajarnya ada gaya belajar apa ya, bisa visual ada kinestetik. Ya, kan seperti itu prosesnya. Produknya seperti Pak Ali yang kemarin tunjukkan ke saya, ini produk ono tempe teko wale turi, ono tempe teko
ono TP teko Cipuan, ono TP macam-macam, tidak apa-apa. Ya, kan begitu. Jadi itu 5 prinsipnya Bapak Ibu. Nah, 5 prinsip asesmen. Asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran, menyediakan informasi sebagai umpan balik untuk guru, peserta didik dan orang tua. Itu prinsipnya, ya. Mungkin ada beberapa yang belum kita kerjakan, ya. Nah, jadi antara asesmen dengan kegiatan pembelajaran itu tidak bisa dilepaskan, Bapak. Jadi perencanaan pembelajaran, kemudian kegiatan pembelajaran, terus ada asesmen untuk umpan balik, untuk memperbaiki perencanaan pembelajaran lagi, begitu seterusnya. Makanya ini si gambarnya siklus muter rai begini, ya. Prinsip yang kedua, asesmen perlu dirancang dan dilakukan sesuai dengan tujuan. Makanya kan di setiap RPP itu mesti ada tujuan pembelajaran. Asesmennya ya harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jangan misalnya tujuan pembelajaran anak bisa membaca atau anak bisa menghitung 2 kali 2. Nah, tetapi soalnya 4 kali 2. Ya tidak bisa, harus sesuai ya, harus sesuai dengan tujuan. Nah, asesmen dapat digunakan untuk mendorong proses belajar, menjadi bagian dari pembelajaran, mengembangkan kemampuan metakognitif dari refleksi atau disebut asesmen formatif. Nanti asesmen formatif itu apa, sematif itu apa, diagnosis apa, ya. Hasil menilai hasil belajar dan mengambil keputusan di akhir satu tahapan, namanya asesmen sumatif. Menentukan kebutuhan belajar dan membentuk program pembelajaran individual peserta didik, namanya asesmen diagnosis. Di PMM itu ada asesmen diagnosis yang disesuaikan dengan fase masing-masing. Untuk fase kita fase E, kelas 10 fase E, kelas 11, 12 nanti fase F. Itu ada di PMM itu ada. Jadi asesmen dengan tinggal pilih asesmen murid itu, terus kemudian asesmen diagnosis. Yes. Nanti ada pembahasan sendiri tentang formatif, sumatif sama diagnosis tadi. Prinsip yang kelima, asesmen dirancang secara adil, valid dan dapat dipercaya, memberikan informasi yang kaya bagi guru, peserta didik dan orang tua mengenai kemajuan dan pencapaian pembelajaran serta keputusan tentang langkah selanjutnya. Yang keempat, prinsip yang keempat, asesmen sebaiknya meliputi berbagai bentuk tugas, instrumen dan teknik yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditargetkan. Jadi sebaiknya asesmen itu memang dirancang, tidak hanya misalnya kok tugas, LPR, ya kan, bisa macam-macam. Jadi ya seperti misalnya kalau bahasa Indonesia itu bisa asesmen tentang membaca, kemudian menulis, menyimak dan lain-lain. Jadi tidak hanya monoton satu instrumen atau satu teknik, jadi bisa divariasi. Prinsip yang kelima, laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat untuk peserta didik dan orang tua, dan data yang berguna untuk penjaminan dan peningkatan mutu pembelajaran. Yang punya rapot pendidikan itu tidak hanya anak-anak, Bapak Ibu ya, lembaga kita juga punya. Panjenengan mungkin pernah ngisi yang ini Bu ya, survei lingkungan belajar, SLP, baik guru maupun anak. Ya, ini anaknya kan AKM kalau tidak salah. Ya, asesmen asesmen kompetensi ya, gurunya SLB, survei lingkungan belajar. Itu nanti berjudulnya jadi rapotnya sekolah kita. Ya. Dan alhamdulillah sekolah kita itu kemarin waktu saya sama Bu Edi di SMA 5 itu hampir semua SMA itu literasinya dan numerasinya merah Bu ya, merah. Kita literasinya sudah hijau, numerasinya oranye, jadi sapi ya. Jadi seperti itu.
5 prinsip itu. Nah, keterkaitan antara asesmen dan prinsip pembelajaran teman-teman. Pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tingkat pencapaian peserta didik saat ini sesuai kebutuhan belajar serta mencerminkan karakter dan perkembangan mereka. Pembelajaran dirancang dilaksanakan untuk membangun kapasitas belajar didik dan kapasitas mereka untuk mencapai pembelajaran sepanjang hayat. Kegiatan belajar yang mendukung perkembangan kognitif dan karakter peserta didik secara berkelanjutan dan holistik. Nah, ini yang keempat, itu terkait jadi ada 5 prinsip pembelajaran dan 5 prinsip asesmen dan keterkaitannya. Sekarang asesmen diagnosis. Tujuan asesmen diagnosis itu secara umum sesuai namanya, asesmen diagnosis bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa. Sudah apa belum dulu dilakukan awal tahun pelajaran? Bisa dilakukan di awal tahun pelajaran, bisa dilakukan di awal bab, bisa. Jadi mau ganti bab dari bab itu kita coba buat asesmen diagnosis. Ya. Ini perlunya adalah untuk kita memberikan diagnosisnya pada dokter dicek di penyakitnya apa. Nah nanti diberikan treatment. Oh pembelajarannya berarti sampai sini saja nanti kan begitu. Ini nanti nyambung ke pemilihan mata pelajaran. Jadi ini. Nah, tujuan asesmen diagnosis non kognitif dan kognitif. Jadi bisa kognitif itu kecerdasan atau pengetahuan ya. Non kognitif mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa. Jadi makanya kalau saya bilang guru BK di kurikulum merdeka itu wah tugasnya luar biasa banyaknya. Ini besok hari apa Bu ya? Hari Selasa Pak. Hari Selasa Bapak Ibu, soal kelas 11 10 kita akan adakan tes psikotes. Ya, Selasa. Bayarnya wis kabeh. Belum. Walas Pak yang ini koordinatornya. Ya. Tapi kan sudah terbiasa maksud saya. Yang sekarang kelas 12, kelas 11 ya dulu ya begini kan? Bayar toh? Iya. Bayar, bayar. Berarti kan sekarang kalau kita anak-anak bayar sendiri kan juga hanya lihat aturan. Ya. Ya cuma diingatkan berarti Senin kan terakhir, betul Selasa sudah harus pelaksanaan. Ya. Itu juga penting nanti untuk pemilihan mapel. Ya. Asesmen diagnosis bisa juga untuk mengetahui aktivitas selama belajar di rumah. Ini yang kognitif ya, mengetahui kondisi keluarga siswa, mengetahui latar belakang pergaulan siswa, mengetahui gaya belajar, karakteristik serta minat siswa. Ya. Seperti beberapa anak yang saya tangani kemarin itu Bapak Ibu, ternyata dari kelasnya Pak Mis, kalau tidak salah 3 atau 4 anak itu Pak, cewek-cewek itu ternyata kan latar belakang keluarga. Jadi yang kesini itu yang orang tuanya cuma Linda saja Pak ya, Linda saja. Yang 3 itu tante ini, Pak Dini, Bapak Sambu. Ini kan juga harus kita paham. Tapi setelah kita panggil, insya Allah sudah masuk Pak ya. Aku perlu bingung Ustaz. Ya. Karena saya bilang, sudah kalau kan kenapa bapaknya tidak kesini ke sawah? Lho Pak, punya gawe kan bawa ngono kan ndak nono. Nek aku nakal itu gak salahku Pak. Mau sampai tak pernah sekolahnya gak film. Mereka kandani, kau di sekolahan Pak Sam dan teman-teman itu sudah tidak mampu untuk mendidik kamu, ya tak balik no. Nang tuamu, lah kok tak orang tuamu cetok nang sekolahan gak film melo ngopeni kan begitu saya. Tapi alhamdulillah akhirnya kok ya bagus ya. Akhirnya bagus kok ya. Birja terus Madi, siapa sama Pak? Birja, Bita, Madi. Alhamdulillah setiap hari ketemu saya. Ya, itu loh Pak. Sekarang sudah mobile. Ya, sudah normal. Karena Linda kemarin orang tuanya saya minta Pak sampai kan
tukang batu atau apa? Biar tidak telat tidak, dengan terakhir mau di jam 6 tidak. Dia jenengan kan bisa tetap sholat nyanyi, jadi mau diantar sampai sekolah tiap hari. Itu. Nah ini kan kalau kita tidak melakukan analisa atau asesmen diagnosis itu kan tidak bisa akhirnya kan mesti prasangka buruk aja biarlah bocah itu nakal. Padahal ya kita harus tahu. Nah itu ya kita sambut dengan tepuk tangan. Ketua GP soal izin, kalau tidak ketua itu tidak tahu izin kita. Ya, itu jadi teman-teman harus melakukan seperti itulah, minimal wali kelas. Jadi wali kelas itu harus punya data konkret anak-anak itu, orang tuanya masih apa enggak, kerjaannya apa, saudaranya berapa, terus rumahnya bagaimana, kan harus punya. Oke. Insya Allah lah kalau kita perhatian seperti itu, kembali lagi tadi kan jadi start proses itu ada dosa itu yang nggak bisa dihapus dengan kita dengan istighfar itu ada, tapi bisa dihapus dengan bekerja secara maksimal dan gitu. Ini Ustaz ya. Pokoknya kalau rujukannya Ustaz proses karena yang Bali teman-teman. Ada macam dukun kan beberapa dukun. Tujuan asesmen diagnosis kognitif mengidentifikasi capaian kompetensi siswa. Namanya diagnostik jadi apa mendiagnosa gitu. Ya. Menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa, memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan kepada siswa yang kompetensinya di bawah rata-rata. Ini Bapak Ibu jangan terus kemudian apa seperti dari nilai. Ya betul sebenarnya nilai, tapi kan di dalam hati kita itu kalau kepuasan tersendiri gitu. Karena sering kali saya mengulang di kurikulum ini tidak ada kajian kurikulum. Jadinya ngajar sabar sak semester monggo. Yang penting bocah itu paham betul, ngerti tenanan. Kan lebih baik kita menyampaikan sedikit tapi anak paham daripada uangnya gak mesti dulu kok. Nah, kan begitu, ya. Tuh. Nah, asesmen diagnostik kognitif di awal pembelajaran dilakukan untuk menggali hal-hal sebagai berikut. Nah ini kan harus digali kita sebelum awal pembelajaran, awal pembelajaran. Ya, ini kita bisa minta bantuan ke teman-teman BK, ya. BK-nya itu Mbak Rijai Jena tak bantukan Pak Ali itu cuma. Ya, mestinya Pak Ali kemarin tidak usah dicampurkan kelasnya di BK Pak Ali. Pak Ali maksudnya saya untuk riwarinya uji dan sebagainya. Nanti kalau ya bisa Mas Heru lagi. Nanti di bawah riwari mana Mas Heru? Ya, ya daripada nonggone telu mesti terus plenas kabeh ya. Dan 10 sama kabeh ya. Nanti berapa tahun kalau BK ya. Ya bukan ketik surat tanpa apa konversi red tak gini Mas Heru tambah. Dona mau ini. Dona no, begitu lintas ada. Nah semua asesmen itu nanti tahapannya masih seperti ini Bapak. Persiapan pelaksanaan dan tindak lanjut, ya. Di sini yang paling penting ya, keterampilan bertanya dan membuat pertanyaan yang penting pada asesmen ini. Jadi jenengan tidak punya keterampilan bertanya, isonin apa ini itu toh, ya susah. Ya harus punya keterampilan bertanya. Dan harus didokumentasi dengan baik. Misalnya Bu Yati ini mau ngajari tentang jamur. Kadang-kadang bisa, anak-anak kamu tahu ini bentuknya, nah ini jenis apa, ditunjukkan. Oh jamur Bu, itu warnanya apa, jenis apa, kan bisa dicatat tuh, berarti bocah ini siswa ini karek melanjutkan, kan begitu. Nanti ditutup gambarin, ya apa nak, maksudnya jamur dijawab, lumut Bu, kan ya keliru. Ya, oh berarti anaknya harus jelaskan dulu ciri-ciri jamur, kan begitu. Nah, kayak begitu, jadi harus bisa diam sendiri gitu loh. Dan
dengan gambar, dengan apa begitu ya. Misalnya Pak Muklisin mau mengajarkan bola basket itu, bola sepak Pak, nah, kan itu, nah, kan boleh. Oh berarti itu diajarkan dulu ciri-ciri bola basket itu kayak apa, sehingga anak itu paham itu. Oke, ini saya buat ini kok orang Pak Santi pinter ya. Itu tak share ke grup biasa, dan saya yakin jangan tak buka. Ya saya yakin 100% jangan tak buka. Ya, mereka buat saya itu senang diceritani timbangannya Bukan. baca. Ya kan, kita cerita kayak ya, cerita ya, ceritani. Saya khawatir nanti tak share ini Pak Gili ya, tak share lagi jangan kali mau coba ini ya. Contoh kegiatannya ini Bapak Ibu ya. Satu, siapkan alat bantu berupa gambar-gambar yang mewakili emosi. Siapkan pertanyaan panduan seperti apa yang sedang kamu rasakan saat ini, bagaimana perasaanmu saat belajar di rumah. Nah, terus buat daftar pertanyaan kunci mengenai aktivitas siswa. Ini contoh saja. Apa saja kegiatanmu selama belajar di rumah? Apa hal yang paling menyenangkan dan tidak menyenangkan ketika belajar di rumah? Apa harapanmu? Nah, kan begitu. Ini contoh saja, oke? Contoh. Nah, ketika memberikan pertanyaan ada strateginya. Pastikan pertanyaannya jelas dan mudah dipahami. Yang jangan seperti terus ya mau ke penumpang saja pertanyaannya ya itu muter-muter lewat Palang terus ke Tuban sampai ya kan duluan balik Renol Palang lagi Tuban lagi ya umat gagal taruhan ya. Tapi kalau kita sebagai bapak ibu guru itu saya yakin tidak akan terjadi seperti itu. Terus menyertakan acuan atau stimulus informasi yang dapat membantu siswa menemukan jawabannya. Seperti tadi kan Bupi misalnya bawa jauh, itu kan sudah memberikan stimulus, ya toh? Misalnya itu memberikan waktu berpikir pada siswa sebelum menjawab pertanyaan. Setelah ditanya, dia berpikir dulu mereka orang nyocos saya, gitu, ya. Nanti jangan lakukan menolak, benar coba. Saat siswa menjawab pertanyaan, berikan penguatan. Berikan pertanyaan lanjutan untuk menggali lebih dalam, mengembalikan fokus jika jawaban yang lain menyimpang. Saat siswa balik bertanya, langsung menjawab pertanyaan siswa, membantu siswa untuk dapat menjawab pertanyaan sendiri. Jangan kalau ditanya balik siswa terus dibengkrok siswa ini jangan, ya. Nanti dibengkrok. Tok anak kok. Jangan begitu ya. Anak-anaknya mengajarkan dengan baik, gitu ya. Kalau nggak bisa ditanya, nggak bisa jawab, ya sih tak belajar mana kan begitu. Gak apa-apa kalau mengakui kelemahan anak kita di depan anak-anak kan gak apa-apa. Saat siswa menjawab pertanyaan, nah kita mencoba mengarahkan kembali pertanyaan, memparafrasekan pertanyaan agar lebih mudah dipahami. Barangkali kalimat pertanyaannya belum dipahami siswa ya kita jelaskan maksudnya dan kita memberikan waktu untuk sesuatu berpikir atau menunggu beberapa saat. Nah, tidak lanjut dari asesmen tadi ya, identifikasi siswa dengan ekspresi emosi negatif dan ajak berdiskusi 4 mata. Terus menentukan tindak lanjut dan mengkomunikasikan dengan siswa serta orang tua bila diperlukan. Ulangi pelaksanaan kognitif pada awal pembelajaran. Nah, kalau ini asesmen diagnosis kognitif dapat dilakukan secara rutin dan disebut asesmen diagnosis secara berkala. Pada awal pembelajaran, pada akhir setelah guru selesai menjelaskan dan membahas topik dan waktu lain. Tetap harus ada persiapan pelaksanaan dan tidak lanjut.
Guru melakukan asesmen diagnostik kognitif untuk menyesuaikan tingkat pembelajaran dengan kemampuan siswa, bukan untuk mengejar target kurikulum. Nah ini loh, sampai ditulis merah. Jadi kita melakukan asesmen diagnostik kognitif itu untuk menyesuaikan tingkat pembelajaran dengan kemampuan siswa, bukan untuk mengejar target kurikulum. Ini nanti nyambung ke pemilihan mata pelajaran pilihan. Oke. Tuh. Nah ini Bapak Ibu yang dinamakan asesmen formatif dan sumatif. Apa? Formatif itu apa? Ibu ini? Nah, terus ini sumatif. Satu semester. Untuk format CGP apa Bu? di awal atau di dalam proses, tapi nilainya itu tidak dimasukkan di dalam rapor atau nilai rapor. Untuk sumatif itu biasanya kita akan diminta sumatif itu di akhir semester, tapi sebenarnya itu bisa jadi setiap bab, setiap materi atau setiap TP itu bisa dikatakan sumatif dan itu akan masuk di rapor. CGP. Ini Bapak Ibu sampai ini dulu soal berpikir ini formatif. Gitu? Balik. Itu sampai ini kan? Ya, nek sumatif kan iki. Ya. Nek asesmen formatif itu S4S sebagai refleksi proses pembelajaran. Ya, untuk perbaikan proses pembelajaran. Perbaiki Ya. proses. Ya. Sumatif untuk perbaikan proses pembelajaran dan evaluasi pada akhir proses pembelajaran. Jadi yang paling nempel di sini kan ini sumatif itu pokoknya semesteran. Semester. Iya. Dan kalau Pak Rodi tadi bilang kalau formatif tidak dimasukkan ke ini rapot, Yang sumatif Pak. yang tidak dimasukkan formatif. Formatif. Enggak sumatif. Kalau formatif itu sama sekali tidak dijadikan sebagai pertimbangan. Nah, itu pun kurang tepat sebenarnya. Jadi ya kurang tepat. Akhirnya kan ini aku tadi muridnya aku kerja noe pas semesteran harus. Gue semesteran kuatnya mesti dapat kuape kan? Ya semuanya Pak, semua jenis tes itu sebagai bahan untuk menentukan nilai akhir Semester. Yang ya. saya pahami. Jadi ini sampai Pak, kalau orang muridnya kadang ya ini tidak taruh di sinaunya dikasih semesteran. Ya, kalau kita mau semester kan berarti apa? Ya, kalau yang betul kan penilaiannya itu proses. Jadi awal sebelum prosesnya sudah dinilai, dites diagnosis tadi. Ya, selama proses pembelajaran dan formatif. Ya, di akhir pembelajaran jadi kan 1 atau 2 soal untuk ngetes tadi yang pemahamannya tadi, gitu, formatif misalnya. Di akhir bab itu bisa juga dinamakan sudah sumatif. Ya, digunakan untuk ini perbaikan proses pembelajaran dan akhir. Ya, ya itu Bapak Ibu. Ini kan. Nah, asesmen formatif dilakukan untuk evaluasi proses pemahaman murid, kebutuhan pembelajaran dan kemajuan akademik. Asesmen formatif memantau pembelajaran murid dan memberikan umpan balik yang berkala dan berkelanjutan. Ya. Bagi murid, asesmen formatif berfungsi membantu murid mengidentifikasi kekuatan dan aspek yang perlu dikembangkan. Bagi guru dan sekolah, asesmen formatif berfungsi memberikan informasi mengenai tantangan apa saja yang dihadapi murid dalam proses pembelajaran sehingga dukungan yang memadai dapat diberikan. Jadi kan dalam proses tadi itu formatif, okay?
dapat diberikan oleh guru, teman, atau diri sendiri bisa. Kalau sumatif ini, nah metode evaluasi dilakukan di akhir pembelajaran. Di akhir pembelajaran itu bisa di akhir kadik atau begitu ya, bisa juga di akhir semester tadi. Ya, apa? Asesmen sumatif seringkali memiliki taruhan tinggi karena berpengaruh, benar, kembali Pak Kodi. Berpengaruh terhadap nilai akhir murid sehingga sering diprioritaskan murid daripada asesmen formatif. Ya. Umpan balik dari hasil akhir ini dapat digunakan untuk mengukur perkembangan murid, untuk memandu guru dan sekolah merancang dan seterusnya. Ya. Tetapi antara formatif dan sumatif itu tidak kemudian harus tadi. Sumatif yang penting, formatif tidak penting. Formatif juga penting, ya kan? Pastinya kalau menilai kan tugas yang dinilai, ulangan harian dinilai kan begitu kan? Ya. Nah, terus kan macam-macam. Keaktifan di kelas, bocah ini kok bukan tato, bocah ini kok. Nah, kan begitu kan juga dinilai. Nah, sikapnya, penampilan. Oke. Nah, ini. Untuk guru mengawasi belajar murid, memastikan perkembangan murid, mengecek pembahasan murid. Untuk murid ini ya, ini sumatif. Nah, kedua asesmen ini merupakan cara untuk menilai pembelajaran murid. Sama-sama itu ya, merupakan kesempatan untuk menerima dan memberikan feedback balik, merupakan cara untuk mengevaluasi keefektifan pengajaran dan pembelajaran. Ya, ini bahasanya Pak Mahfud kan ini irisan. Sini ini irisan. Iki apa bagian ini jelas kelompokan ini. Terus ini apa ini? Asesmen formatif dulu itu apa sini? Yang matematika apa sini? Oh bagian. Ini sini ya irisan. Ya. Himpunan dewe lah himpunan itu ono irisan. Zaman biyen kan ini yunasi, irisan itu PGJB-nya. Iya. Ya. Jadi antara formatif dan sumatif itu tetap ada keterkaitannya ini. Oke. Oke. Penekanannya, nah ini kondisi saat ini kan seperti ini. Assessment of learning. Nah, assessment of learning paling dominan dilakukan oleh guru. Tadi kan ada S, ada for, ada of. Nah, sekarang ini kan diharapkan di guru-guru ini seimbang, jadi mengutamakan S, learning dan for learning. Jadi untuk selalu memperbaiki proses pembelajaran. Kalau ini kan dilihat hasil akhirnya tadi, ya seperti ini. Nah, kalau digambarkan untuk tadi kan seperti kita sudah, kalau ini piramida dan piramida. Nah, asesmen formatif itu paling tidak mencakup S dan for ini. Kalau sumatif for dan of. Pada guru ini guru diharapkan memberikan proporsi lebih banyak pada pelaksanaan asesmen formatif daripada menitik beratkan orientasi pada asesmen sumatif. Nah, di kurikulum harapannya ini akan mendukung proses penanaman kesadaran bahwa proses lebih penting daripada sebatas hasil akhir. Ini yang kata kuncinya di sini teman-teman. Jadi prosesnya yang lebih penting, ya. Menjadi panah ke depan itu ya proses yang kita bangun di lembaga kita ini, di kelas-kelas itu. Makanya kemarin saya bilang sudah P5 di luar kelas, semaksimal mungkin di luar kelas. Ternyata dilakukan di luar kelas kan yuk, anak-anak semangat, ya semangat dong. Bawa plesetan, bawa ini ya kalau jandonan, ya putus semangatin, gitu ya, gitu. Daripada nanti di dalam kelas itu ceramah saja kan ya kurang bagus, jadi seperti itu. Oke, mari. Ini yang penting mengubah paradigma belajar yang menitik beratkan pada nilai menjadi belajar yang menitik beratkan pada proses. Jadi paradigma itu pola pikir kita harus sudah diubah
bahwasanya pembelajaran yang kita lakukan itu harus menitikberatkan pada proses, ya, pada proses. Ya. Dan makanya kemarin saya bilang, sudahlah teman-teman itu bukan RPP salembar ya. Ditulis ya, itu ngajarnya apa, ya TP-nya apa, nah ditulis langkah-langkahnya seperti itu. Nantilah lebih apa, ya. Oke. Jika ketergantungan pada asesmen sumatif masih terjadi dengan umpan balik yang sedikit, maka dapat menghambat proses murid untuk mengalami pengetahuan. Jadi kalau selama ini kan kita pokoknya intinya nanti di semesteran, ya kan? Dan kalau sudah di semesteran itu kan umpan baliknya tidak bisa maksimal. Beda kalau setiap setiap bab lah, setiap bab itu kita anggap penting juga ada umpan baliknya dan umpan baliknya. Ya, saya dulu masih punya ingat ada guru matematika itu, ini lembaran ini ditulis Pak. Ditulis. Jadi ini kesalahan ini dulu. Maksudnya ini. Jadi langkah-langkahnya itu bikin tanda tanya, misalnya saya bilang ini caranya konti oleh konti kan begitu. Ditulis. Dan itu kan sudah merupakan umpan balik. Dan itu nyeneng dulu, balik seneng loh. Murid dikai orang-orang tanpa ya seneng itu. Tak bocah. Jadi akhirnya kan paham. Misalnya oh, ini udah dibagi, itu udah di ini kan pun, ya. Tapi itu udah mulai berapa kelas Pak ya? Ngajar berapa kelas? 6 kelas. 6 kelas ya. Bawa ngatasi itu lah mengisi toko kita ya kasih kalah Pak. Ya. Itu Bapak Ibu kita ngasihkan Bapak. Ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Jadi hari libur ini mestinya Pak Jaya masih kerja rabu. Saya ucapkan terima kasih sebelumnya dan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Tidak, mohon maaf. Nggih, Pak, enggak apa-apa. Ya Mudah-mudahan kita selalu diberikan satu kesehatan oleh Allah. Amin. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi ahli-ahli ibadah karena rezeki yang kita berikan adalah rezeki yang barokah. Dan lembaga kita tercinta ini semakin hari semakin maju dan semakin mendapat kepercayaan masyarakat. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.